Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupida Aditya Kurniawan, asisten dari percobaan AST, percobaan 3, analisis hubung singkat. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum, yaitu praktikum analisis hubung singkat menggunakan aplikasi ETAP. Langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, kita mulai dengan membuat file baru. Karena ini percobaan 3, maka kita menggunakan kode P3 sesuai dengan instruksinya ya. Lalu nama kalian, di sini saya pakai nama Adit dan nomor NPM 3 digit di belakang ya, 004. Oke. Oke, sebelum kita memulai praktikum, kita ubah dulu project di bagian project standarnya. Kita ubah menjadi IEC dengan frekuensi 50 Hz. Oke, sebelum kita memulai praktikum, akan saya jelaskan terlebih dahulu materi dan apa-apa saja yang akan kita lakukan nantinya. Oke, jadi di sini adalah materi analisis hubung singkat. Ya. Hubung singkat itu adalah merupakan gangguan yang terjadi akibat pertemuan atau hubungan antar sebuah titik ke titik lain yang semestinya tidak saling terhubung. Jadi misalkan ada titik A dan titik B, dua-duanya itu sebenarnya tidak boleh terhubung. Namun karena suatu sebab kedua titik tersebut terhubung dan menyebabkan hubung singkat. Arus hubung singkat ini sangat berefek negatif pada saluran, terutama saluran 3 fasa ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang saluran 3 fasa dan arus hubung singkat yang terjadi di saluran 3 fasa. Jadi efek negatif dari arus hubung singkat atau gangguan hubung singkat ini yaitu bisa memutus aliran dari suplai saluran listrik atau tenaga listrikan. Hubung singkat ini juga bisa merusak stabilitas sistem ketenaga listrikan, lalu juga bisa menghambat kontinuitas atau mengganggu kontinuitas suplai listrik dari produsen ke konsumen. Lalu arus hubung singkat ini juga dapat menyebabkan kerusakan ya, perangkat-perangkat elektronika yang terjadi hubung singkat di daerah tersebut. Oke. Sebelum kita praktikum, akan saya jelaskan apa-apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan yaitu analisis hubung singkat line to ground, line to line, dan line to ground. Jadi yang saya sebutkan tadi ini adalah merupakan jenis-jenis arus gangguan hubung singkat tidak simetris. Lalu apa yang dimaksud dengan gangguan yang tidak simetris? Yaitu gangguan yang tidak terjadi di 3 fasa sekaligus, melainkan hanya 1 fasa atau 2 fasanya saja. Jadi gangguan hubung singkat simetris itu adalah gangguan yang hanya terjadi pada 3 fasa. Jadi misalkan 3 fasa, fasa 1, 2, dan 3 itu saling terhubung. Nah, itu kan tidak boleh. Ya, dan itu dinamakan gangguan hubung singkat simetris. Sedangkan yang saya sebutkan tadi yaitu line to line, lalu line to ground, dan line to ground itu adalah jenis-jenis gangguan hubung singkat yang tidak simetris. Pada hari ini kita akan melakukan percobaan yang tidak simetris ya. Jadi pertama kita akan mencoba percobaan line to ground, line to line, kemudian line to ground. Di sini kita akan memperhatikan atau membuat sebuah simulasi
kira-kira apa yang terjadi ketika misalkan line to ground terjadi pada suatu fasa, apakah yang terjadi fasa yang terkena hubung singkat itu? Apakah arusnya tinggi atau arusnya malah nol? Atau tegangannya tinggi atau malah nol? Dan apa yang terjadi pada fasa-fasa lainnya, terus seperti fasa 2 dan fasa 3. Nah, jadi dalam praktikum kali ini kita akan mencari tahu hal tersebut. Lalu begitu pula dengan percobaan line to line, hubung singkat line to line, kita akan mengetahui apa efeknya jika ada dua fasa yang saling terhubung atau gangguan line to line, hubung singkat line to line akan mengakibatkan apa? Misalkan arusnya bagaimana, tegangannya bagaimana, dan di fase yang ketiga ini yang tidak terhubung apakah yang akan terjadi. Jadi di sini lebih menitik beratkan pada arus hubung singkat. Jadi arusnya itu akan bagaimana? Di fase sehat arusnya bagaimana? Lalu di fase yang terkena hubung singkat itu arusnya bagaimana? Dan juga tegangannya bagaimana? Lalu yang terakhir tadi kan line to ground dan itu juga sama. Kita akan melakukan hal itu. Lalu di sini juga akan melakukan variasi. Variasi diantaranya yaitu dengan mengubah-ubah diameter kabel. Diameter kabel atau luas penampang kabel. Kira-kira jika kita ubah-ubah luas penampangnya, apakah yang akan terjadi? Apakah harus arus hubung singkatnya akan besar atau malah sebaliknya? Lalu di sini juga kita akan melakukan variasi yaitu mengubah-ubah panjang saluran. Jadi semakin panjang saluran, apakah yang akan berdampak? Apakah arus hubung singkatnya itu besar atau kecil? Atau jika diperpendek, apakah arus hubung singkat itu besar atau kecil? Jadi itulah variasi yang akan kita lakukan saat ini. Dan ditambah satu lagi, kita di sini akan membuat dua generator ya, memakai dua generator. Nanti mula-mula generator kedua-duanya akan aktif. Lalu salah satu dari generator itu akan dimatikan. Nah, apakah akan yang terjadi pada arus hubung singkat itu? Hubung singkat line to ground, line to line, dan line to ground. Oke. Nah, di sini nanti akan kita lakukan simulasinya. Lalu untuk simulasinya di sini kita hanya akan menggunakan satu bus. Jadi nanti setiap kelompok busnya akan berbeda-beda dan nanti akan saya tentukan masing-masing setiap kelompoknya. Oke, langsung kita mulai percobaannya. Mula-mula kita kumpulkan dulu komponen-komponen yang diperlukan. Yang pertama, generator. Ya, ada dua generator di sini yang kita butuhkan. Lalu ada circuit breaker. Lalu kita tarik bus. Kita tarik panjang ya. Lalu setelah itu kita membutuhkan 5 kabel. 1, 2. Ini kabelnya tidak boleh di copy ya, jadi harus diambil satu persatu supaya tidak error nantinya ketika di run. 3, 4, dan 5. Oke. Lalu setelah itu kita butuh circuit breaker lagi. Circuit breakernya tadi sama ya, high voltage circuit breaker. Kita taruh di bawah kabel ini.
Lalu setelah circuit breaker kita membutuhkan trafo. Trafonya yang ini ya, two winding transformer. Oke, kita taruh di bawah circuit breaker. Lalu setelah itu kita beri bus lagi. Lalu setelah itu kita membutuhkan circuit breaker dengan low voltage. Ya ini dia, circuit breaker low voltage. Taruh di bawah busnya. Oke, setelah itu kita beri beban. Bebannya di sini kita memakai static load, beban statis. Nah, ini semuanya sudah. Jadi nanti generator generator 1 terhubung dengan circuit breaker 1, circuit breaker 1 terhubung dengan bus 1, lalu menyabang dengan 5 kabelnya. Masing-masing akan terhubung dengan dalam satu garis. Kabel ini akan terhubung dengan circuit breaker 3, lalu transformer T1, lalu ke bus 2, ke circuit breaker yang ke-8 dan ke beban. Nah, sama seperti yang lainnya juga seperti itu. Jadi akan kita hubungkan ya. Oke, sekarang kita hubungkan. Jadi tolong nanti kalian buatnya yang rapi ya. Ini masih kurang rapi sebenarnya.
Oke, sudah kita hubungkan semua dan sekarang kita tinggal memasukkan spesifikasi dari masing-masing komponen. Namun untuk memasukkan spesifikasi ini sangat lama ya. Jadi sepertinya kurang efektif kalau videonya terlalu panjang. Untuk yang memasukkan spesifikasinya akan saya skip. Tapi tenang saja, saya sudah menyiapkan screenshotannya ya di sini. Jadi di sini akan saya buat buku manual spesifikasi komponen percobaan 3. Jadi di sini ada generator nomor 1. Di bagian info nih contohnya ya. Kita besarkan dulu ya. Nah, ini di bagian info ya kita edit yaitu swing bass. Lalu di bagian rating kita ubah menjadi 2 megawatt MW. Lalu ini semuanya angka-angka ini semuanya angka-angka ini sudah saya setting ya, sudah saya buat. Jadi nanti tinggal kalian samakan saja. Jadi semuanya harus disamakan ya. Jadi generator 1 itu yang perlu diedit itu di bagian info, rating, dan impedansi dan model. Jadi ini perlu diedit ya. Oke. Begitu pula di generator 2. Generator 2 juga seperti itu. Sama. Ini juga di info, rating, dan impedansi dan model. Jadi angkanya ini tolong disama persiskan ya. Jadi jangan sampai terlewat satu pun. Jadi harus teliti. Jadi di sini saya sudah siapkan buku manualnya. Jadi kalian adik-adik tinggal menyamakan saja. Jadi menyalin saja spesifikasi ini. Jadi ini semuanya sudah saya siapkan. Semuanya sudah saya siapkan. Jadi di sini ada generator ya. Saya jelaskan sekilas saja ya. Nah, di sini ada circuit breaker. Jadi di sini kan tertulis circuit breaker high. Maksudnya circuit breaker high voltage tadi ya. Jadi nomor 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 dan 7 ini spesifikasinya sama. Jadi semuanya sama spesifikasinya. Jadi di bagian sini yang perlu diedit di bagian info, lalu di rating, dan di reliability. Jadi kalau misalkan angkanya sudah sama ya sudah, jangan diubah-ubah lagi. Tapi kalau ada yang tidak sama dengan screenshot ini, tolong diperbaiki, tolong disamakan supaya nanti bisa programnya bisa berjalan dengan baik. Ini jadi semuanya sudah saya siapkan. Ada circuit breaking rating, jadi itu sama ya. Lalu ini ada circuit breaker low ya. Nomor 8, 9, 10, 11, 12 ini spesifikasinya sama semua. Nah, jadi beda tadi ya. Circuit breaker yang nomor 1 sampai 7 dengan circuit breaker nomor 8 sampai 12 itu spesifikasinya berbeda mereka. Jadi circuit breaker 1 sampai 7 itu sama spesifikasinya, sedangkan circuit breaker 8 sampai 12 itu sama. Jadi 1 sampai 7 berbeda dengan 8 sampai 12. Jadi tapi nanti tolong dibuat benar-benar urut ya komponennya. Jadi supaya tidak kacau. Jadi angkanya itu benar-benar sama kita. Ini sudah saya siapkan. Nah, ini. Nah, ini rangkaian fullnya. Nah, di sini ada generator 1 2 megawatt, generator 2 500 kilowatt, CB 1, CB 2, kabel 1 2 3 4 5. Lihat tadi ya, circuit breaker, bass, oke, trafo, oke. Nanti akan saya jelaskan lagi mana saja yang sama dan mana yang tidak. Jadi nanti tetap dalam video ini akan saya tampilkan. Jadi
akan saya beri waktu jeda gitu per pengaturan, per spesifikasi. Nanti jadi kalian bisa tetap menyamakan dengan berpedoman pada video ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini semua komponen sudah saya beri nilai ya, atau spesifikasinya sudah saya beri. Jadi di sini ada generator 1 2 megawatt, lalu generator 2 500 kilowatt, lalu ada kabel. Oke, nanti akan saya perlihatkan satu persatu spesifikasinya dan bagian mana saja yang perlu diedit. Oke, tapi untuk yang ini sudah saya edit semua. Jadi nanti akan hanya saya perlihatkan saja ya. Nah, oke, yang pertama kita ke generator 1. Jadi yang perlu diedit dari generator 1 yaitu nanti diubah menjadi swing ya, operation mode-nya diubah menjadi swing. Tadi awal mulanya kan voltage control ya kalau dari awal ya, tidak nggak yang belum diedit. Nah, setelah diedit ini kita pilih swing. Lalu setelah kita pilih swing, lalu kita pilih rating. Oke, rating. Nah, di sini yang perlu kita edit adalah di sini MW ya. Ini jadi, nah ini kalau ini untuk mengubah ke kilowatt, ini kita klik lagi menjadi megawatt. Di sini tulisannya 2 megawatt. Lalu di sini bagian kilovoltnya kita ubah jadi 6,3 kilovolt. Oke. Lalu di bagian sini yang perlu diedit yaitu operating values, nilai operasinya yaitu 100% tegangan, lalu V angle-nya 0, megawattnya 1,277, mVAR-nya 0,046. Di sini komanya pakai titik ya. Jadi semua angka di sini tolong disamakan. Semuanya tolong disamakan angkanya. Lalu lanjut, yang perlu diedit lagi dari generator 1 adalah impedansi dan model. Nah, di sini ada angka-angka yang sudah saya tentukan, yaitu XD double petik ya. Ini 19, lalu di sebelahnya ada 19 juga, XD double petik per RA, X2 18, X0 7. Nah, di sini mohon hati-hati, di sini tolong angkanya tolong disamakan persis ya. Jadi nanti supaya bisa di run atau tidak terjadi masalah, karena ini sudah saya tentukan. RA, R2, R0, 121, lalu SD-nya 155, 155. Tolong angkanya semuanya tolong disamakan. Nah, itu yang perlu diedit dari generator 1 ya. Lalu lanjut ke generator 2. Oke. Di generator 2 juga sama, info. Di bagian info kita edit swing, lalu di bagian rating ini kita ubah jadi kilowatt ya. Kalau tadi kan megawatt di generator 1, ini kita ubah jadi megawatt, kilowatt. Di 500 kilowatt, kilovoltnya 6,3 sama. Angka-angka ini tolong disamakan, lalu di sini angkanya disamakan. Ini 100, tadi ini kalau tadi generator 1 1, ini jadi 1277. Covernya jadi 45,794. Ini tolong angkanya disama-samakan. Lalu di impedansi model. Nah, ini juga tolong disamakan. Hati-hati, tolong disamakan angkanya 19, 18, 7, 19, 19, 9, 7. Lalu 1, 2, 1. Dan ini angkanya akan otomatis ya kalau kita sudah mengisi angka-angka ini. Lalu ini dia edit juga di bagian sini. Ini juga diedit. Oke. Nah. Oke, lanjut. Lanjut kita ke CB. Oke, CB. Jadi CB ini ada yang spesifikasinya kembar ya. Oke, jadi yang seperti saya katakan tadi, circuit breaker 1, kita lihat gambarnya dulu ya. Circuit breaker 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang ada di bawah sini. Oke.
dan yang dua di atas. Yang dua yang paling bawah ini tidak sama ya sebenarnya. Jadi yang di tengah ini circuit breakernya, lalu yang di atas ada 2, yang di tengah ada 5. Ini circuit breakernya spesifikasinya sama. Jadi ada 7 ya, ada 7 circuit breaker di sini. Circuit breaker jenis high voltage, semua spesifikasinya sama. Mari kita lihat di circuit breaker 1. Yang perlu diedit adalah di bagian info, statusnya close ya. Nih. Lalu di bagian rating. Oke. Ini kita edit 7,2, ini 1250, 1,3, 0,01. Oke. Di bagian reliability ini juga disamakan ya angka-angkanya. Ini kembali ke rating tadi, ini yang diubah. Oke. Jadi circuit breaker 1 sampai 7 itu sama. Jadi kalian hanya perlu mengisi satu saja, jadi nggak usah satu-satu. Jadi begini caranya, kalian isi dulu semuanya di ini, close, lalu rating diisi dulu, ability disamakan. Setelah diisi, kalian bisa tekan copy data, lalu oke. Nah, lalu kita geser ke CB nomor 2. Nah, kita paste. Nah, lalu begitu juga CB nomor 3, kita paste sampai circuit breaker nomor 7 kita paste. Oke. Jadi begitu saja yang isinya, jadi nggak perlu buka tutup pengaturan di spesifikasi circuit breakernya. Jadi tinggal copy lalu paste sampai circuit breaker nomor 7. Oke. Lalu kabelnya ya. Sini kabelnya. Sini kabelnya kita jaraknya kita buat kilometer di sini. Jarak pertamanya 5 km ya. Jarak awalnya 5 km. Oke. Lalu yang perlu disamakan dari kabel. Jadi semua kabel ini, kabel 1 sampai 5 ini semuanya sama ya, spesifikasinya sama. Jadi semua spesifikasinya sama. Jadi dia menggunakan kabel nomor 411. Jadi ini kan kita edit dulu, ini kilometer, lalu kita ketik 5 di sini. Lalu ini kan masih kosong biasanya. Jadi kita pencet library. Nah, pilih kabel nomor 411. Unit metrik, frekuensi 50 Hz, tipe AL, 11 kV, kelas 100%, 3%, insulnya XLPE, sumbernya Calette BS662 dari non-Mac. Oke, jadi lalu untuk awalnya kita buat 120 mm ya. Ini adalah untuk luas penampangnya. 120 mm persegi. Jadi setelah kita pilih kabel 411 dan 120 mm persegi, baru kita oke. Oke, jadi nanti akan muncul di sini. Nanti kan akan ada uji coba ya tentang variasi luas penampang kabel. Jadi luas penampang kabelnya tinggal diatur saja di sini ya. Jadi misalkan diganti 70. Diganti 70 misalkan. 70, lalu diganti 120, diganti 150. Oke. Tinggal diganti-ganti saja ininya. Nanti lalu jaraknya tinggal ganti di sini. Misalkan 20 atau 50. Oke. 5. Oke, nanti setelah diganti-ganti baru tekan oke. Jadi tadi caranya masih sama ya. Kalau mengisinya tinggal satu saja yang diisi, di copy, oke, lalu dipaste ke komponen yang sama nilainya. Ke kabel 2 misalkan paste, kabel sampai kabel 5.
di paste. Oke. Oke. Oke, tadi yang di circuit breaker yang berada di tengah ini tadi sudah kita isi ya. Lalu selanjutnya kita di trafo. Semua trafo di sini spesifikasinya sama. Trafo 1 sampai trafo 5 sama. Oke. Untuk trafo yang perlu kita perhatikan yaitu di bagian info. Infonya di sini perhatikan servisnya in, IEC, angka ini. Lalu kita perhatikan rating. Primary 6,3, sekundernya 0,5. Oke. Ini untuk tegangan di kumparan primer, ini kumparan sekunder ya. Ini trafo step down. Oke. Nanti biasanya kalau sudah mengisi ini akan otomatis terisi biasanya. Tapi kalau belum, tolong diisi ataupun disamakan. Ini juga diisi. Oke. Lalu impedance. Nah, ini yang perlu diperhatikan yaitu ini ya. Impedance bagian positif dan 0. Jadi 4, 4, 1,5, 1,5. Lalu ini biasanya akan otomatis ya. 4, 4, min 5, 5. Ini disamakan. Di bagian info, rating, impedance, tolong disamakan angkanya. Lalu kita hanya perlu satu saja yang kita isi, kita copy. Oke. Paste ke trafo 2. Paste. Oke, sampai ke trafo 5 kita paste. Oke. Lalu di bus yang paling bawah ya nih ya. Bus 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi nanti kalian buatnya urutannya seperti ini ya, sama persis ya, supaya nanti busnya itu tidak kerok gitu, nggak beda nomor dengan yang saya gambar di sini ya. Jadi bus 2, bus 3, bus 4, bus 5, bus 6 ini sama semua apa spesifikasinya. Tapi berbeda dengan bus 1 tadi ya. Bus 1 dengan bus 7, bus 8, bus 9, bus 10 dan 11 ini beda dengan yang di bus 2, bus 3, bus 4, bus 5 dan bus 6. Jadi ini spesifikasinya nominalnya 0,5 ya. Jadi kalau di bus 7 tadi kan 6,3 di bagian primernya tadi ya di trafo. Kalau di bagian sekunder trafo ini dia bus yang nomor 2 ini 0,5 karena di bagian sekunder trafo tadi kita settingnya 0,5. Jadi 0,5 kV. Lalu di bagian fase V-nya tolong ini disamakan angkanya. Kalau sudah sama biarkan saja, tapi kalau belum sama tolong disamakan. Lalu info, lalu di rating ya, ratingnya tolong ini disamakan 10, 3.5, 1, 0,1, 500 ini tolong disamakan ya sampai 5. Nah kalau kita lihat tadi bus 7 berbeda ya, bus 7 dia 10 di sini dan angka-angkanya, dan di bus 6 dia berbeda karena kelompoknya ini bus 3 sampai bus 6 itu sama, sedangkan bus 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 itu yang sama. Jadi sama seperti tadi, kita copy saja salah satunya, copy, lalu kita masukkan ke bus 6 paste, terus kita masukkan ke bus 4 paste, bus 3 paste, dan bus 2 paste. Oke, jadi ingat ya, hanya bus 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, ini tolong disamakan ratingnya, angka-angkanya. Oke, lanjutnya di circuit breaker. Nah ini circuit breaker tegangan rendah ya, low voltage. Di sini circuit breakernya nomor 8, 9, 10, 11, 12 itu semuanya sama ya. Jadi circuit breaker yang paling bawah ini yang paling dekat dengan beban, ini circuit breaker ini 5-nya ini spesifikasinya sama. Lalu kita isi coba. Nah, oke.
Yang perlu kita perhatikan di sini adalah infonya. Infonya tolong diperhatikan. Ini servisnya in, oke. Lalu setelah itu kita ke rating. Oke, rating. Tolong samakan ukuran ini, size, making, red, ultimate breaking, red cafe, service breaking. Nah, ini tolong disamakan. Lalu ini kan ada muncul jenis ya. Jenisnya itu mereknya ABB LN125 4 pull, size-nya 20. Lalu ini untuk supaya menampilkan ini kita berada di library. Nah, di sini pilih ABB, lalu cari LN125, max cafe-nya 0,694, polnya 4. Oke, nah kalau ini otomatis nanti. Lalu ininya size-nya pilih 20. Oke. Nah, jadi ABB manufaktur modelnya LN125, TMID-nya R20. Oke. Nah, ini di sini library. Nah, jadi itu saja ya tadi untuk circuit breaker low voltage ini di info, di rating, lalu klik library, pilih ABB LN125 0,94, lalu oke. Oke, selesai. Nah, untuk loadnya ini dia hanya berbeda di bebannya saja ya. Bebannya berbeda. Oke, untuk beban satu ini yang kita perhatikan di bagian infonya. Bagian infonya perhatikan ini, calculate, continuous 110, oke. Lalu di loading, ini kita KVA ya, bukan MVA, KVA. Di sini tulis 645, 645, 0,5. Ini samakan, ini otomatis nanti angkanya 744,8 ini. Oke, lanjut ke beban kedua. Beban 2 ininya KVA-nya 642. 642. Lalu di bagian load ketiganya 415 kVA. 415 kW juga. Lalu load 4 533 isi di sini. Dan load 5 430. Oke. Isi di depan sini sama semua di bagian infonya, tapi di bagian loadingnya ya, di bagian loadingnya mereka berbeda, bebannya berbeda nilainya. Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita akan melakukan simulasi. Oke. Untuk melakukan simulasi aliran, maksud saya untuk melakukan simulasi analisis hubung singkat, kita akan klik tanda petir ini, short circuit analysis di samping aliran daya ya. Kita klik, oke. Nah di sini kita akan bermain di bus 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi kita hanya salah satu saja ya. Jadi nanti setiap kelompok akan berbeda busnya. Jadi saya tentukan aja sekarang ya. Jadi untuk kelompok 1 itu dia pakai bus 2. Kelompok 2 pakai bus 3. Kelompok 3 pakai bus 4. Kelompok 5 pakai kelompok 4 pakai bus 5. Kelompok 4 pakai bus 5, lalu kelompok 5 pakai bus 6. Kembali lagi kelompok 6 pakai bus 2, kelompok 7 pakai bus 3, kelompok 8 pakai bus 4. Oke. Jadi satu-satu ya. Meskipun ada yang sama tadi ya. Jadi itu tadi pembagian busnya per kelompok. Jadi dari bus-bus ini kita akan pilih salah satu ya untuk praktikum kali ini. Saya pilih bus 6 ya. Ini ada tulisan fault, down fault. Kalau fault, ini kita down fault dulu ya. Kalau down fault ini hitam semua ya. Kalau kita ingin memberikan hubung singkat, berarti kita klik fault. Nah ini warnanya berubah jadi merah ya. Nah, ini juga bisa di sini.
Sebenarnya bisa di sini juga, tapi kita hanya satu saja supaya lebih ringkas. Oke. Don't fault. Nah, gitu ya caranya, begitu ya. Jadi untuk memberi arus hubung singkat pada bus dengan cara begitu, dengan fault don't fault. Ini sudah fault ya. Jadi setelah kita fault, jadi kita akan apa dulu nih? Kita klik di sini dulu ya, display option. Oke, kita max dulu ya. Oke, di sini baru ke display option. Nah, di sini setelah kita run, kita masuk ke display option. Ini ada line to ground, line to line, line to line to ground. Di sini ada fase value 3 fasa ya. Jadi fasa nilai fasa A, B, C dan D ya. Kita anggap saja 1, 2 dan 3. Oke. Jadi kalau mau ganti tinggal klik ini. Line to ground tinggal klik ini. Oke. Oke. Nih, jadi kita mulai dulu dari line to ground ya. Jadi kalau di sini ini dia bentuk format laporannya. Jadi di sini tabel hasil percobaan. Di sini gangguan hubung singkat line to ground bus ke-6 misalkan ya. Nah, ditentukan tadi kan udah ditentukan oleh saya ya untuk masing-masing kelompok dengan generator 2 close. Artinya close di sini maksudnya bus apa circuit breakernya itu tertutup ya. Jadi dia bisa mengalirkan dayanya. Jadi kalau dia open itu malah seperti prinsip sakar. Kalau open berarti dia off ya. Jadi ini close. Jadi perhatikan ini close. Caranya untuk membuka generator open atau close adalah dengan seperti ini. Sini ada circuit breaker ya. Jadi ini yang kita akan ubah adalah generator 2. Sini ada circuit breaker. Nah, di sini ada closet kan. Kita hilangkan centrangnya. Jadi open dia. Nah, kita close lagi. Nah, jadi cara membuka tutupnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi begitu. Lalu tadi kembali lagi ke line to ground ya. Oke. Misalkan jadi percobaannya di sini gangguan hubung singkat line to ground bus ke-6. Luas penampang 70, 120, 150. Panjang kabel 5, 20, 10. Oke. Kalau pada saat melakukan percobaan di luas penampang yang berbeda, itu panjang kabelnya 5 km aja disamakan. Jadi luas penampang 70, 120, 150 itu ketika panjang kabelnya 5 km semuanya di sini. Oke, jelas. Itu berlaku juga untuk percobaan line to line dan line to ground. Oke. Jadi ini kita langsung saja. Ini kabelnya 5 km ya, biarkan saja. Yang kita ubah di sini. Oke, kita mulai dari 70 tadi ya. 70. Oke. Ini tadi udah di fault. Lalu max. Nah, ini keluar hasilnya. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Jadi di sini fasa yang terkena line to ground, gangguan hubung singkat line to ground itu adalah fasa 1. Oke. Jadi fasa 2 dan 3 di sini. Jadi fasa 1 ini arus hubung singkatnya sebesar 8,44 kA. Sedangkan arus di fasa 2 dan 3 0. Nah, ini sini minus 51 ini adalah angle ya, sudut ya. Nah, sedangkan kebalikannya kalau untuk tegangan di fasa 1 yang terkena arus hubung singkat itu 0 tegangannya. Sedangkan tegangan di fasa 2 dan fasa 3 sebesar 0,27 dan 0,25. Nah, di sini bisa diambil datanya dan dimasukkan ke tabel. Masukkan ke tabelnya. Arusnya berapa? Misalkan 1789 berapa? Oke. Oh ya, ini kilo ampere ya. Kilo ampere KA. Dan ini kilovolt. Oke. Jadi 70
tegangannya dimasukkan, arusnya dimasukkan. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Jadi ketika ada hubung singkat line to ground, maka arus pada fasa yang terkena hubung singkat itu akan semakin besar. Kenapa? Karena ini bisa saja line to ground ini disebut dengan kebocoran ya, kebocoran pada salah satu fasanya ya. Jadi arus itu sifat arus adalah dia akan mencari jalan yang resistansinya itu paling kecil. Seperti kita ketahui bahwa saluran kabel itu walaupun dia untuk saluran tetap ada nilai resistansinya. Apalagi saluran itu dipengaruhi oleh jarak ya. Jaraknya semakin jauh maka resistansinya juga akan makin jauh dan rugi-rugi dayanya makin besar. Dan ini ketika dia terhubung dengan ground, nah maka beda potensial antara fasa yang terkena hubung singkat dengan ground itu tegangannya besar dan resistansinya kecil, sehingga arus akan masuk ke situ dan akan arus dari fasa kedua dan fasa ketiga itu akan beralih ke fasa 1 karena di situ terdapat resistansi yang kecil. Jadi ada kebocoran di situ. Jadi ibaratkan arus ini adalah sekumpulan apa ya? Mungkin semut atau apa yang sedang mencari jalan keluar, lalu mereka menemukan jalan keluar dan wah, teman-teman di sini ada jalan yang lebih cepat. Nah, mereka akan masuk ke situ. Jadi di sini ya. Oke, dan lalu akan saya jelaskan kita ketahui bahwa arus itu tidak bisa mengalir kalau tidak ada tegangan. Lalu kenapa di arus fasa 1 di tegangan fasa 1 itu 0, sedangkan arusnya besar. Nah, ini perlu kita jelaskan ya. Jadi tegangan di sini 0 kV di fasa 1 yang terkena arus hubung singkat line to ground itu adalah tegangan dari bus 6 ke beban. Oke. Bisa kita lihat di adjustment ya. Nanti kita adjustment di sini ya. Ini short circuit line to ground. Oke. Adjustment. Oke. Nah, bisa dilihat di sini dari bus 6 from bus 6 to total. Total itu ke beban ya, karena dia tujuan akhirnya ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa kita lihat bahwa arusnya di sini sebesar 8,443 kilo ampere untuk fasa 1 ya. Sedangkan tegangannya 0. Ya, jadi tegangan 0 di sini adalah tegangan dari bus 6 ke beban. Dia 0. Jadi di sana arusnya tidak mengalir di sana. Jadi arusnya itu mengalir ke ground karena dari fasa ke ground itu terdapat tegangan yang besar. Jadi arusnya itu akan mengalir ke ground. Jadi begitu. Dan itu akan mengakibatkan pada fasa-fasa yang lain, yaitu fasa 2 dan 3, arusnya itu menjadi 0. Sedangkan tegangannya masih tetap ada tegangannya. Meskipun di sini tidak identik ya, karena dia berbeda tegangannya. Nah, ini mungkin bisa dijadikan penjelasan nanti di laporannya. Kenapa ini tegangan antara fasa dan fasa 2 dan 3 ini kok ada tegangannya tapi nilainya berbeda. Kenapa itu ya? Nah, ini sini ya, jelas ya. Jadi kenapa dia di sini 0 tegangannya? 0 ini tegangannya karena dari bus 6 ke beban, ke total ya. Sedangkan arusnya di sini besar. Nah, arusnya ini tidak mengalir ke beban ya, arusnya malah mengalir ke ground. Dan di ground itu ada tegangan yang besar. Jadi makanya dia mengalir ke ground. Makanya di sini ground. Jadi masuk akal ya, kenapa di sini tidak ada tegangan tapi di sini ada arus ya. Arusnya ini bukan mengalir ke beban tapi malah mengalir ke ground. Oke, jelas ya. Selanjutnya untuk line to line. Nanti data-datanya semuanya dimasukkan ke sini ya. Di sini data-datanya.
kilovolt. Kalau arusnya itu datanya mengambil dari sini ya, dari adjustment ini arusnya, karena di sini lebih akurat. Nah, di sini ngambil arusnya dari sini. Tapi untuk mengambil tegangannya ya, tegangannya kan ini sebenarnya sama ya. Bentar. Oke, tegangannya ini kan dia dalam bentuk persen kalau di sini. Jadi untuk data yang tegangan, yang di tabel tegangan itu mengambil data dari sini 0,27 dan 0,25 ini. Jadi nanti isinya tabelnya untuk arus 8,443, lalu 0, 0, lalu tegangannya 0, 0,27, 0,25. Begitu ya. Jadi untuk sama dengan line to line juga begitu, line to ground begitu. Jadi line to ground ya maksud saya. Jadi juga begitu. Jadi arusnya itu nanti mengambil dari adjustment ini ya, etap report nanti, lalu kalau tegangannya karena ini persen, tegangannya ngambil dari sini saja. Oke, paham? Oke, lanjut ke percobaan berikutnya ya. Jadi jelas ya. Ini tadi diubah-ubah saja. Diubah-ubah saja kabelnya tadi ya. Ukurannya 120. Oke. Lalu baru di run kembali max. Nah, ya ada perbedaan tegangan di sini. Oke. Setelah itu setelah selesai dengan ini luas penampang, maka dilanjutkan dengan perubahan ininya, panjang salurannya. Di sini 20 ya. Oke. Next. Oke. Untuk di tabel yang kedua ini kan panjangnya 5, 20, 50. Oke. Nah, luas penampangnya dibuat 120. Jadi semuanya luas penampangnya ini 120 semua. Kalau yang tadi kan ini luas penampangnya berbeda, tapi panjangnya sama yaitu 5 km. Sedangkan yang ini panjang kabelnya berbeda, luas penampangnya sama yaitu sebesar 120 mm kuadrat. Oke, jelas ya. Oke, bisa kita lanjutkan ke line to line. Di sini jadi kita langsung ubah saja di sini line to line. Oke. Next. Nah, di sini kalau line to line di sini jadi ada dua arus yang dua fasa yang memiliki arus. Nah, dua fasa inilah yang mengalami hubung singkat. Jadi yang kembar ini ya. Sama seperti tadi kita mengambil arusnya dari adjustment. Tapi diubah dulu ya. Jadi short circuit LL report. Nah, ini. Nah, di sini 3,848 dan 3,848 sama ya. Kita lihat angle-nya. Tapi angle-nya berbeda. Ini mungkin bisa jadi pembahasan di laporan nanti. Nah, arus yang untuk fasa sehatnya 0. Nah, dan ini sebaliknya malah ya. Di sini masih ada tegangannya. Masih ada tegangannya di semua fasanya ya. Jadi berbeda tadi kalau di line to ground itu tegangannya itu 0 ya kalau yang di yang fasa yang terkena hubung singkat, tapi di sini dia tegangannya masih ada untuk yang di line to line. Oke. Sama seperti tadi line to line 70, 120, 150, panjang kabelnya 5 km. Lalu panjang kabelnya berubah 5, 10, 20, 50, luas penampangnya sama 120 mm. Jadi tinggal dimasukkan saja datanya seperti tadi ya, sama. Lalu selanjutnya ke line to ground. Sini. Oke. Nah, kita lihat di sini. Jadi ada dua fasa yang ada arusnya.
tapi tegangannya tidak ada nih. Oke, tegangannya tidak ada. Sama seperti line to ground ya. Berarti kalau yang bertemu dengan ground pasti itu tegangannya tidak ada. Soalnya tadi yang di line to line dia kan tidak bertemu ground, tegangannya masih ada. Tapi untuk ini tidak ada. Jadi bisa dilihat lagi ya. Oke. Jadi sama seperti ini. Jadi untuk arus kita ngambil dari adjustment. Maaf, tinggal ini kita ubah dulu short circuit line to line ground report. Terus baru di sini. Oke. 00 magnitudenya line to ground. Nah, ini kan karena berdasarkan persen ya, jadi mengambil data tegangannya dari sini. Dari sini saja ya. Arusnya dari adjustment karena dia lebih presisi, tapi tegangannya ngambil dari sini saja. Oke, sama seperti tadi. Sama seperti tadi untuk line to ground. Luas penampangnya diubah 70, 120, 50 dengan panjang kabel yang sama yaitu 5 km. Lalu panjang kabelnya diubah-ubah 5 km 20, 50 dengan luas penampang yang sama yaitu 120 mm kuadrat. Sama. Oke, caranya sama ya, mengerti ya. Lalu selanjutnya dengan ketika generator 2 open. Nah, jadi kalau open berarti kita edit saja di sini circuit breaker yang tepat di bawah generator 2 kita hilangkan. Close-nya jadi open dan ulangi seperti tadi. Seperti percobaan dengan generator close, generator 2 close. Jadi diulang lagi dari line to ground, line to line, lalu line to ground, diulangi lagi. Jadi satu fase saja ya. Tadi kelompok 1 dari bus 1, kelompok 2 bus 3, kelompok 3 bus 4, kelompok 4 bus 5, kelompok 5 bus 6, kelompok 6 bus 2 ya, kelompok 7 bus 3, kelompok 8 bus 4. Nah, ini jadi gini. Jadi di open lalu ulangi lagi seperti tadi, mengubah-ubah ini, lalu mengubah-ubah ini dan di run menggunakan max. Lalu arusnya menggunakan diambil dari sini, arusnya diambil dari sini, lalu tegangannya diambil dari sini. Oke, jadi begitu ya. Oke, untuk format laporan seperti ini. Ini ada tabel dari 3.5.1 sampai 3.5.6. Lalu grafik dan analisa. Nah, ini untuk grafik dan analisa, screenshot satu gambar saja dari rangkaian percobaan line to ground ketika generator 2 close. Kemudian tapi bahas semua tabel yang ada di situ. Jadi tabel yang ada yang perubahan luas penampang dengan perubahan panjang kabel itu semuanya dibahas. Tapi screenshotnya hanya satu gambar saja, satu rangkaian saja. Jadi ini nanti di screenshot percobaan line to ground, tapi satu saja ya. Tadi kan kita kan berkali-kali mencobanya. Jadi satu saja, tapi dijelaskan semua isi tabel yang ada di bab sebelumnya. Ini pembahasan pengertian gangguan hubung singkat, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hubung singkat, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sebuah arus hubung singkat, sebutkan minimal 3 dan jelaskan. Tadi sudah kita praktekkan ya. Nanti tolong dijelaskan, sebutkan dan jelaskan peralatan pengaman, pembahasan singkat dari semua data percobaan dan beri kesimpulannya. Lalu cari dan jelaskan secara singkat jurnal tentang analisis hubung singkat. Kesimpulannya dikasih 5 kesimpulan, lalu daftar pustaka. Oke, jadi nanti saya akan menge-share video, lalu
format laporan dan spesifikasi ya. Jadi ini buku manual spesifikasinya sudah saya siapkan. Jadi data-datanya sudah ada di sini. Jadi tinggal dicocokkan saja nilai-nilainya. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa lewat personal chat, chat pribadi saya. Tapi untuk chat pribadi nanti tolong di salah satu kelompok satu orang saja ya. Ketua kelompok atau PJ percobaannya. Oke. Ini tadi percobaan line to ground, oke. Nah, jadi begitulah percobaan kali ini, percobaan harus hubung singkat. Saya pribadi, saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan saya berharap semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.